Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya Dinda Renisa Putri. Oke, saya Cica Rataningsih. Saya Indah Setiawati. Nama saya Firda Hermayanti. Saya Fadli Putra Permana Ajri. Akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dalam kehidupan nyata. Di sini akan ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengelolaan pendidikan, yang kedua proses evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga tentang aliran-aliran pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu tentang pengelolaan pendidikan. Jadi, pengelolaan pendidikan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan atau menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Di sini, pengelolaan pendidikan itu meliputi pengorganisasian, perencanaan, pengembangan, pengevaluasian, dan penerapan pengelolaan pendidikan dan administrasi seperti itu. Namun, menurut tokoh yaitu menurut Syarif, pengelolaan pendidikan adalah salah satu upaya mendayagunakan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk menunjang terciptanya pendidikan. Seperti itu. Nah, lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat dari pendidikan. Di sini banyak banget tujuan dan manfaat dari pendidikan atau dari pengelolaan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu untuk mengembangkan suasana dan proses belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan gitu. Nah, yang kedua itu untuk terciptanya peserta didik yang aktif untuk mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kecerdasan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan pribadi, akhlak mulia, dan keterampilan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga itu untuk terwujudnya salah satu dari 4 komponen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, terciptanya suasana belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, itu untuk pembekalan kepada tenaga pendidik bagaimana pengelolaan pendidikan yang baik. Begitu. Terus yang keenam, itu untuk meningkatkan mutu dari pendidikan. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi dari pengelolaan pendidikan. Di sini fungsinya itu ada 4, tapi saya akan jelaskan 2. Nanti 2 laginya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk fungsi pendidik atau pengelolaan pendidikan yang pertama yaitu adalah planning atau perencanaan. Nah, perencanaan sendiri merupakan awal dari atau fungsi awal dari seluruh kegiatan manajemen. Perencanaan sendiri adalah suatu kegiatan secara sistematis untuk menyusun kegiatan-kegiatan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi lanjutan dari perencanaan. Di sini bisa dikatakan bahwa pengorganisasian merupakan urat nadi dari seluruh fungsi manajemen. Karena apa? Karena pengorganisasian merupakan salah satu fungsi yang sangat berpengaruh besar pada berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Fungsi pengelolaan pendidikan. Yang C itu penggerakan atau actuating. Dalam buku Arah Hidayat dan Imam Mahli, penggerakan atau actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Selanjutnya yang D, ada pengawasan atau controlling. Dalam buku Arah Hidayat dan Imam Mahli, pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada evaluasi program pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian evaluasi. Secara harfiah, evaluasi pembelajaran adalah penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, khususnya dalam bidang pendidikan,
Evaluasi merupakan sasaran akhir dalam serangkaian lembaga-lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun lembaga pendidikan yang bersifat non formal. Menurut Jemari Mardapi, evaluasi merupakan proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Nana Sujana mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk menentukan atau memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Selanjutnya ada evaluasi program pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi belajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Muhyiddin Syah menjelaskan beberapa tujuan evaluasi, yaitu 1. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. 2. Mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelas. Yang ketiga, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Keempat, mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendaya gunakan kapasitas kognitifnya atau kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Dan yang kelima, mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, yang keempat ada aliran konvergensi, yang kelima ada aliran esensialisme, yang keenam ada aliran progresivisme, yang ketujuh ada aliran premialisme, yang delapan ada aliran rekonstrusionisme, yang kesembilan ada aliran pragmatisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Oke, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan, mulai dari poin pertama, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata nat, yang artinya adalah terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Nah, dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Misalnya, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya, mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Yang kedua adalah aliran nativisme. Tokoh aliran ini adalah John Locke, filsuf Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia ini seperti kertas putih yang bersih. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filsuf Prancis yang hidup tahun 1912 sampai 1778. Naturalisme berasal dari kata nature, artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir.
Hampir senada dengan aliran nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka akan menjadi baiklah anak itu. Akan tetapi, jika pengaruh itu buruk, maka akan buruk juga hasilnya. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedocentris. Artinya, faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Nah, dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dengan lingkungan. Yang kelima ada aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Karena itu timbul pada zaman itu. Esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri alam pikir modern. Oke, yang keenam ada aliran progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, slide selanjutnya akan dibahas oleh Teh Firda Hermayanti. Oke, jadi yang ketujuh itu ada aliran perennialism. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme juga berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Nah, perennialisme juga menentang pandangan progresif yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Yang ke-8 itu ada aliran rekonstruksionisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran ini itu merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Jadi aliran ini juga prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu ada aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Misalnya berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik. Nah, jadi segala sesuatunya dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.